Ya. Oke. Yang Mas Udin udah dijadikan co-host atau belum? Biar nanti enggak ini, biar bisa share screen. Sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Sudah. Saya ulangi ya. Saya buka dulu. Tadi masih awalan ya. Saya grogi ternyata di sini, Mas Arif. Santai aja, santai. Mas Udin juga nyantai kok. Biasa kalau bertemu dengan para expert ya kayak gini gitu kan ya. Masya Allah. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur sekali kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena pada malam hari ini kita melanjutkan event kita, melanjutkan agenda kita bersama kolaborasi ya. Kita berbagi dan bertumbuh bersama. Pada hari ini kita belajar sekaligus gotong royong, sekaligus kita mencoba untuk berkontribusi kepada para relawan COVID yang sudah menjadi garda terdepan kita, menjadi wakil kita, menjadi mungkin tulang punggung kita di dalam menghadapi situasi pandemi di Indonesia khususnya seperti itu. Nah, hari ini gitu kan ya, jadi terima kasih sekali kita ucapkan kepada segenap peserta, kepada segenap donatur, kepada segenap relawan yang di sini gotong royong untuk kemudian kita berdonasi dengan melalui agenda ini ya. Selain memang kita juga akan belajar bersama. Jadi ucapkan terima kasih kepada gurunda kita, kepada coach kita, coach Muhammad Khairuddin ya, atau kita panggil Mas Udin ya. Seperti itu. Jadi terima kasih Mas Udin sudah hadir, Masya Allah. Selalu kita mohon izin untuk belajar ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Ya. Kita akan belajar bersama Silakan, beliau ya. karena beliau adalah seorang expert. Beliau adalah expertnya di bidang digital marketing, khususnya untuk Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kira-kira kita akan belajar bersama beliau. Nah, untuk saya sapa dulu Mas Udin. Assalamualaikum. Apa di tempat saya? Mas Udin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Agak sedikit putus-putus atau di tempat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ganti ini dulu. Oke. Mohon cek. Oke. Cek ini. Iya. Oke. Suara saya jelas ya Mas ya? Ganti sinyal. Oke. Jadi kita akan kita akan belajar ya, bersama dengan gitu kan ya, mengenai kira-kira bagaimana nih Mas menghadapi situasi pandemi ini, khususnya mungkin kaitannya dengan kira-kira pemanfaatannya atau bagaimana kita harus melakukan strateginya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah nggak sabar, insya Allah saya akan belajar bersama jenengan dan juga pastinya para peserta dan juga para expert yang lainnya. Mungkin di sini juga sepertinya banyak expert juga di sini Mas. Masya Allah gitu kan ya. Kita akan sama-sama belajar tadi ya. Seperti itu. Ini saya masih agak grogi, jadi mohon maaf. Ini kok hostnya muter-muter, biasalah ya. Kalau ketemu expert seperti itu ya. Yang jelas saya tekankan lagi, ini adalah forum berbagi bersama, berbagi dan bertemu bersama, kolaborasi ya. Seperti itu, bagian dari gotong royong kita. Sama kita berjuang bersama menghadapi situasi pandemi seperti itu. Nah, karena memang waktunya sudah menginjak pukul berapa ini? Pukul 19.48 dan kita akan tadi sudah kita mulai, sudah kita buka. Mungkin langsung saja ya Mas ya. Saya serahkan forum ke jenengan kira-kira bagaimana gitu kan kita belajarnya gitu kan seperti itu. Ini masih grogi ya. Ya. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
mungkin Mas dengan Mas Rio, Mas Arief, sama yang Mas semuanya ya, Arief Setiadi, sama yang teman-teman yang di sini sebagai pembicara untuk materi yang saat ini akan saya sampaikan ya di branding untuk Facebook marketing ya secara keseluruhan. Halo, apakah saya tes dulu? Apakah suara Jelas, jelas. saya ini jelas ya? Oh iya, oke. Jelas. Jadi akan saya mulai hari ini, malam ini saya akan bercerita ya. Kalau belajar bareng kemungkinan hanya 1 jam kok kurang banget gitu. Apalagi kalau misalnya mengajar, saya kebiasaannya continue gitu. Jadi kalau malam ini hanya berapa menit ya? Mungkin sekitar 60 menit ke depan ya, 40 sampai 60 menit ke depan nanti saya akan bercerita sedikit, insya Allah nanti juga akan menjadi insight ya, wawasan bagi teman-teman semuanya, yang mana memang saya di sini sebagai owner PT DDM, Delingo Digital Media, sama rekan saya, Mas Rahmat Agus Dwianto, yang bergerak di bidang digital marketing secara keseluruhan, seperti TikTok, baik sosial media, mohon maaf, sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, selain itu juga search engine ya, search engine optimizing, terutama untuk divisi agensi, gunakan hampir semua sumbernya itu berasal dari digital marketing. Jadi memang pandemi ini saya mendirikan PT ini November 2019, tapi nanti akan ada beberapa study case yang akan saya sampaikan di situ mengenai brand yang sudah saya ampu pada tahun 2018. Jadi saya sharing sedikit tentang beberapa yang memang full online ya. Saya share ya. Oke, terlihat semuanya ya. Bisa dilihat Mas host? Bisa ya? Bisa, Mas. Oke, saya mulai. Oke. Nah, PT Delingo Digital Media sendiri memang terletak di Delingo ya. Brand saya sendiri Jogja Lantai 2 dengan Mas Rahmat Agus di Delingo Digital Valley, dan kita bergabung di PT Delingo Digital Media dikhususkan untuk digital marketing dan advertising. Terus yang selanjutnya, tes. Halo? Maaf agak ngadat. Ya, di sini kita sedang, saya sendiri berbicara tentang strategi marketing ya, baik organik dan paid traffic untuk membangun suatu brand. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit tentang, next-nya mana ya? Tentang brand yang saya ampu. Dan dulu di tahun 2018 ya, saya mulai membangun brandingnya di sosial media, karena memang saya memang mengkhususkan diri ya, memang mengkhususkan diri untuk di Facebook marketing pada saat tahun 2012. Jadi di sini saya juga belajar tentang branding, dan saya sesuaikan dengan sosial media. Jadi di sini mungkin teman-teman kita tujuan ya, jadi mungkin kemarin juga sudah pernah disampaikan karena ilmunya umumnya adalah sama. Halo, bisa ya? Nah, mohon maaf internet saya agak putus-putus. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini sosial media branding journey ya. Mungkin teman-teman ilmunya umum, karena memang ini juga di beberapa ilmu yang umum, dan memang saya sesuaikan khususnya di sosial media. Sosial media di sini adalah Facebook dan Instagram. Oke, yang pertama saya akan berbicara tentang brand blueprint ya, di mana saya akan mengangkat added value-nya, yaitu suatu nilai yang memang
nilai uniknya ya, atau added value-nya yang memang berbeda dengan produk-produk yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya di sini nanti contohnya adalah pelangsing ya. Jadi pelangsing saya adalah pelangsing yang memang diformulasikan khusus, baik bahannya, baik branding yang ingin dicapainya, dan memang pada saat itu sempat booming, tetapi 2018 itu turun drastis di Facebook. Kemudian saya pada saat turun itu gimana cara membungkus kembali menggunakan value yang berbeda. Oke, di sini saya nanti akan menjelaskan tentang brand blueprint. Yang kedua adalah brand delivery. Bagaimana suatu brand itu disampaikan oleh publik. Yang berarti ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama ada brand komunikasinya, ada visualisasinya, dan ada channel media buying-nya. Jadi channel apa sih yang paling mengkuatkan ya, paling kuat pada saat itu. Jadi memang pada saat itu saya memilih Facebook dan Instagram khusus berbayar. Jadi kami pada waktu itu belum gunakan organik selama 4 bulan ya. Selama 4 bulan dari November 2018, Desember 2000 sampai Januari 2019. Jadi memang saya khususkan ke 2 channel paid traffic tersebut. Yang ketiga, ini brand blueprint sama brand delivery ini akan menciptakan itu. Jadi pembangunan perspektif itu nanti akan saya ceritakan di sana melalui kedua tersebut, channel berbayar tentunya untuk Facebook dan Instagram. Terus yang ketiga, proof delivery-nya. Nah, bagaimana saya menempatkan pembelian di distribution channel-nya itu apa. Jadi saya memang kemarin itu memang mengkhususkan di order online ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah sangat familiar karena memang nanti saya juga akan buka-buka dashboard pendapatannya di order online pada saat 2018 waktu itu. Nah, untuk yang sekarang memang boleh sih buka-bukaan, cuma semua datanya sih ada di perusahaan saya karena memang ya mungkin Facebook Ads lagi galak-galaknya ya teman-teman. Jadi IP-nya IP WiFi sama IP kantor itu wajib di kantor, jadi saya nggak bisa menempatkan di laptop saya. Gitu. Untuk yang ketiga, proof delivery-nya, membeli di distribution channel-nya ke WA, ke order online, dan ada juga yang ke WA ya. Tapi kita khususkan, jadi itu hanya tombolnya aja, tombol formnya aja, nantinya redirect-nya bisa ke order online-nya, bisa ke WA. Pada waktu itu saya ada 2 nangkepnya, yaitu langsung ke online-nya langsung, dan ketika mereka mau menunggu dan mereka juga mau konsultasi, itu saya arahkan ke WA. Untuk formnya itu sendiri saya pakai event ATC, pada saat itu memang sudah conversion ya tahun November 2018, karena memang 2017 itu masih gurih-gurihnya engagement ya, interaksi gitu. Jadi objektif interaksi aja udah banyak banget. Tapi di tahun 2018 memang sudah mulai konversi. Nah, terus ada sistem pembayarannya. Dulu waktu 2018 nggak ada COD ya. COD masih ada sih 10%, tapi nggak banyak, masih transfer 90%. Jadi pas negara api menyerang ya. Menyerang mungkin itu juga ya, negara api menyerang itu menyebabkan ya sistem COD mulai ada lagi 2019 ya, mulai Lazada itu marketplace Lazada mulai gencar, dan kemudian 2019 itu mulai mengaduk-aduk lah. Jadi sistem pembayaran dulu yang transfer 90 transfer pada tahun 2019 itu bisa 30%, 40%, 30 sampai 40%, 40% COD, 60% masih transfer. Tapi di saat 2020 sampai sekarang itu sudah 80%, 80% COD dan 20%-nya transfer. Tetapi
kita kemarin juga ngakal-ngakalin, dan di brand delivery-nya, di channel media buying-nya kita mulai mengarah ke Shopee dengan tidak ada COD ya kemarin. Nah, alhamdulillah dengan porsi yang lumayan berhasil, COD-nya itu memang turun, tapi masih mendominasi 60% COD, 40% transfer. Nah, seperti itu. Untuk produk terkirimnya kita memakai jasa pengiriman ya, lewat online tentunya, biasanya pakai Ninja atau SAP gitu, lumayan sih. RTS-nya mungkin sekitar bulan kemarin itu sekitar 3% ya, 3%. Terus di sini juga ada, ketika juga pengen branding ya di sosial media, tentunya yang wajib teman-teman teman-teman dapatkan itu adalah review, karena di Shopee juga ada review bintang, terus ada testimoninya. Kalau di LP ya, di LP wajib ada testimoni dan sebagainya. Tentunya keempat alur branding ini akan menaikkan pendapatan kita. Nantinya pendapatan kita akan naik, dan tentunya ya tujuan utama branding itu adalah menciptakan loyalitas. Jadi loyalitas adalah ya sama dengan repeat ya. Repeat itu tergantung dari produk, kualitas produknya, terus kualitas ya kebenaran antara apa yang disampaikan di iklan itu hampir sama dengan ya. Jadi gini, di brand yang akan saya ceritakan ini adalah memang tidak mulu-mulu ya, tidak saya gunakan marketing yang mungkin dalam tanda kutip lebay gitu, tapi kita realistis gitu, realistis bagaimana kualitas produk yang ya memang akan bicara. Jadi memang kenapa kita bisa bertahan sampai ya dari 2018, memang brand ini sudah tahun 2016, tapi karena sering diduplikasi orang, sering dicontoh gitu. Jadi dicontoh karena kepopulerannya, kemudian turun, kemudian kerjasama dengan saya, ciptakan jenis promosi baru, dan kita gunakan paid traffic secara hampir utama ya, hampir keseluruhannya paid traffic semuanya. Jadi untuk menciptakan loyalitas itu sudah bisa dipastikan karena banyaknya database, terus produknya memang kalau teman-teman mungkin bahasanya adalah produk tersebut menjual dirinya sendiri. Nah, apa sih kenapa kok kita menggunakan cara yang loyalitas tadi? Karena memang produk pelangsing ini adalah target utamanya, walaupun wanita itu kalau misalnya turun berat badan sekilo aja atau pipimu tirus sesenti aja, nah gitu kan orang-orang pasti akan aware terhadap itu ya. Jadi memang target utama kita itu sampai sekarang itu umur 25 tahun sampai umur 45 tahun. Jadi memang di atas 45 tahun kita nggak ya tetap melayani mungkin, tapi hanya 1-2 aja. Nah, kemungkinan ketika loyalitas sudah terbentuk, maka ya profitnya tidak hanya pendapatan lagi, mungkin pendapatan itu revenue ya, jadi kotor ya, dan yang kita akan bungkus ya di branding itu adalah tujuan utamanya profitnya yang naik. Biaya operasional, biaya iklan dan sebagainya turun, tapi kita bisa menaikkan profitnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi alur-alur yang sudah saya sampaikan, bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, mohon maaf. Yang sudah tadi saya sampaikan yaitu pertama brand blueprint, brand delivery, proof delivery-nya, terus review-nya, pendapatan kita akan berpengaruh di situ. Terus mulai mendapatkan pendapatan, terus adanya loyalitas, dan otomatis nanti kita akan menaikkan, bagaimana sih cara menaikkan profitnya. Oke, kita next ke brand blueprint. Nah, inilah yang saya bukan kemas ulang ya, yang memang packagingnya nanti
saya ubah juga di sini dengan persetujuan ownernya juga Joy Juice ya. Di sini Joy Juice tentukan ya. Jadi dari brand blueprint ini ya memang agak diubah berbeda gitu. Menurut saya nilai khususnya karena memang brandnya sudah Joy Juice ya. Joy Juice ini yang saya ubah waktu itu adalah ada 2 persepsi yang ingin saya ekspektasi. Jadi secara ekspektasi dan yaitu yang pertama kecepatan prosesnya, yaitu kecepatan proses di mana dari berat 80 menjadi 78. Jadi main-main nggak usah lebay. Wah, ini virus 1 cm, lengan mengempis 2 cm dan sebagainya. Jadi saya menggunakan pendekatan yang tidak terlalu lebay tetapi cepat prosesnya, yaitu cepat bakar lemak, BAB keluar lemak, terus sekarang minum besok nimbang dan sebagainya. Sekarang minum besok nimbang dan sebagainya. Jadi saya menempatkan tagline itu di sini. Nah, di sini di headline-nya ya, headline dari image-nya, dari ads copy-nya, dari display ya di headline-nya itu. Jadi headline-nya itu kan ada display-nya, ada headline, ada deskripsinya di sini. Nah ini Joy Juice. Dan yang kedua ada silahkan makan apapun. Jadi ya kalau misalnya saya waktu itu kepengen memposisikan Joy Juice sebagai olahraga gitu. Karena kan olahraga itu kan dari yang malas terus bergerak terus dia itu turun berat badan. Kenapa kok yang enggak malas aja gitu. Orang yang malas gerak, makan apapun tapi mau kurus kan gitu. Jadi perspektif orang. Jadi saya waktu itu berpikir bahwasanya saya akan membidik target market yang lebih luas. Jadi kan waktu itu ya tahun 2018 banyak audiens itu berpikir bahwasanya yang pengen kurus itu orang gemuk. Nah, pengen kurus itu orang gemuk. Jadi saya pengen mendobrak itu. Yang pengen kurus itu nggak hanya orang gemuk, tapi orang yang perutnya buncit, lengannya gede, pipinya tembem dan sebagainya. Kurus hanya nimbang turun 1 kilo dan sebagainya, timbangan turun 1 kilo dan sebagainya. Nah, itulah waktu itu yang ingin saya bidik. Nah, itu. Next. Nah, bagaimana sih saya menyampaikannya? Bagaimana sih promosi saya tadi gitu? Bagaimana saya menyampaikannya? Jadi saya membuat semacam komunikasi yang saya bikin sendiri gitu, Joy Juice gitu, enjoy my juice. Jadi Joy Juice ini dulunya adalah cair seperti ini. Joy Juice ini kalau diminum memang nggak enak. Jadi memang persepsinya itu bukan enak atau nggak enak, tapi saya persepsikan bahagia. Jadi minum Joy Juice itu bakal bahagia gitu. Jadi memang karena jusnya itu kan sebelum saya dulu terima untuk saya marketingkan itu kan saya coba terlebih dahulu. Jadi ini Joy Juice ini enak ini setiap saces gitu, waduh baunya bawang lanangnya terlalu kental terus ya memang kalau menurut saya karena ada apukat dan sebagainya itu enak sih menurut saya. Saya sangat menghindari kata enak. Kata gurih, lezat dan sebagainya itu saya hindari dan saya pilih waktu itu adalah kata bahagia, senang, percaya diri dan jadi yang mempersepsikan bahwa saya walaupun minum jusnya kayak gini tapi ya enak gitu karena memang bahagia bukan enak ya bahagia senang gitu minumnya. Nah pada saat itu memang 2018 alhamdulillah membukukan yang pendapatan yang lumayan terus sekarang shifting produknya saya ini di sini kapsul ya. Kapsul waktu itu memang saya kurang setuju dengan kapsul di sini harganya memang dulu saya pertama kali itu
jual 325.000, terus karena banyak pesaingnya, terutama ada artis yang plek jiplek ya. Jadi packagingnya, jadi ininya itu plek banget sama Joy Juice. Jadi waktu itu untuk bertarung dengan harganya dan sebagainya, kita turunkan menjadi 275. Dan ketika sudah diturunkan lagi, ownernya bilang, gimana ini Mas Udin mau di ini apa enggak gitu. Kalau menurut saya tidak usah gitu, tetap dijual dengan segala ini, tapi kita shifting produk. Nah akhirnya terlurlah ide kapsul ini, jadi kapsul Joy Juice Slim ya, jadi dengan packagingnya yang berbeda, terus ada yang aslinya di sini, ada hologramnya, terus ada ininya, dan 2022 besok itu kemungkinan besar akan kita packaging ulang juga, sudah alhamdulillah botol dan sebagainya sudah dipesan ya, dan lebih bagus lagi ya, lebih elegan lagi. Nah di sini saya waktu tadi ya, jadi pas pada saat brand blueprint ini di posisi ini kecepatan proses di sini, terus saya menelurkan ide BAB keluar lemak. Tentunya banyak masukan ke saya dan sebagainya untuk mengeluarkan ini. Jadi ada BAB keluar lemak karena memang prosesnya secepat itu. Dan memang setelah uji khasiat dan sebagainya memang mendekati gitu, dan kita membahasakan bahasanya lebih ini lagi, lebih bisa diterima pasar gitu. Terlebih lagi di 2021 banyak banget yang pelangsing juga yang masuk ke agensi kita ya. Jadi terus gimana ini ownernya Joy Juice, bagaimana kita ini, ya udah go aja, nggak masalah gitu. Jadi karena nggak masalah, terus karena memang positioningnya berbeda, saya juga menempatkan yang berbeda. Ada madu, ada ya kapsul-kapsulan juga, ada yang ini, tetapi brand positioningnya sama. Untuk Jogja Lantai 2 sendiri mengampu sekarang untuk pelangsing itu hampir yang masih running itu, yang masih aktif running ada 4. Yang dulunya sudah running terus ada memang sedikit ini ya, karena memang terkait dengan CPR ya. Sekarang mungkin kalau di Joy Juice 25.000 sampai 45.000 masih oke gas gitu. Tapi kalau brand-brand baru, Green Cafe, terutama Green Cafe, terus kayak herbal yang untuk pelangsing, terus jamu-jamuan dan sebagainya memang nggak kuat, makanya CPR di bawah 30.000 aja sudah angkat tangan. Jadi makanya hanya ada 4 brand yang masih. Nah, ini untuk visualisasinya Joy Juice, enjoy my juice gitu. Enjoy dari kata joy, enjoy dan sebagainya. Kita visualisasikan seperti itu. Terus channel yang utamanya memang di sini saya di 2012 masih FB waktu itu ya, sehari itu bisa 20 sampai 30 juta sehari. Terus mulai sekarang sampai saat ini 5 juta sampai 10 juta untuk brand ini, untuk Joy Juice-nya. Nah, di sini saya akan alur utamanya ya, untuk beriklan itu kami menyiapkan landing page-nya. Landing page-nya kita arahkan ke, kalau yang dulu 2018 ke order online, sekarang kita ke WA full, ke WA terus, tapi tetap ditangkap di order online sih. Ada yang ditangkap di order online, ada di WA, karena kita mempunyai 2 landing page, malah bahkan 4 landing page ya, untuk mengetahui yang pertama itu pakai NWP, yang kedua kita pakai AMP. Nah, untuk 4 bulan di bulan Februari 2019 kita sudah melirik organik. Jadi pembuatan akun official Facebook, terutama di Facebook dan Instagram, terutama di Instagram ya, karena di Facebook memang awalnya dari Facebook hanya membuat fanpage, Instagram membuat tetapi tidak di bulan keempat itu mulai diprioritaskan, karena memang di situ sudah
tersinkronisasi ya antara fanpage dan IG, walaupun dulu sudah tersinkronisasi, tetapi belum ada pengaturannya, belum sejelas sekarang. Jadi waktu itu memang belum jelas di Instagramnya. Nah, sudah mulai membuat akun kita membesarkan channelnya melalui live Facebook, live IG, dan sebagainya. Nah, sebagian besar memang traffic-nya itu banyak yang tanya ke chat CS-nya, itu mereka mengetik brand-nya langsung Joy Juice. Jadi ya alhamdulillah dari sosial media mereka mulai mengetikkan Joy Juice mereka mengetikkan Joy Juice dan sebagainya, saking banyaknya kemudian kita mulai konsentrasi di membuat website, bukan landing page lagi, tetapi website utamanya. Untuk memang mendukung traffic yang luar biasa pada saat itu. Untuk di FB Ads pada waktu 2018 kan luar biasa. Di IG mulai live tiap hari 2 kali, dan kegiatan organik lainnya, misalnya kayak komentar di iklan Facebook dan IG sendiri, karena kan waktu sudah mulai ya teman-teman, jadi sudah mulai banyak ya kompetitor yang mulai komentar-komentarnya. Jadi pada saat itu memang admin kami saya suruh untuk ketika ada yang komen, kalau dulu komen, kalau sekarang kan ada yang ya. Kalau dulu komen sudah banyak yang komen, makanya kita hapus-hapusin, kita komenin sendiri gitu. Kalau di kita jawab sendiri, bukan komenin ya. Kita jawab komen sendiri. Jadi melalui Messenger ya, melalui Messenger, karena waktu itu di Messenger aja sudah bisa closing. Jadi waktu 2018 itu pada masa di Messenger itu sudah bisa closing, tetapi paling banyak itu kita kearahkan tetap ke WA. Yang bisa closing di Messenger kita closing, yang WA kita WA. Jadi tiap tahun naik semuanya, sekarang 2021 itu sudah mengarah ke WA langsung ya. Yang mengarah ke WA langsung, jadi langsung ke wa.me kita pakai link yang naked ya, link ya. Jadi langsung diarahkan ke WA. Nah, sekilas untuk mendelivery ya, untuk mengirimkan harus ada di benaknya, kita otak-atiknya memang otak-atik tagline ataupun headline-nya seperti ini. Oke, next. Nah, alhamdulillah dari brand yang tadi blueprint-nya ya. Dari brand blueprint yang saya kemas tadi menimbulkan membangun perspektif, dua perspektif. Yaitu yang pertama untuk Joy Juice-nya sendiri yang cair ya. Yang jusnya sendiri itu minum ini semua minum kok gitu. Pada waktu itu sayangnya itu hampir semuanya artis ya. Jadi saya bombardir artis, saya jadikan aku minum Joy Juice langsing dalam 1 hari 1 kilo. Waktu itu memang kalimat seperti itu kan memang nggak segarang sekarang ya, yang nggak ame ya. Waktu itu memang nggak ame kalimat yang diucapkan. Kalau sekarang tekuara. Kalau dulu waktu itu belum. Jadi saya kurus 1 kilo dalam waktu 2 dan sebagainya, itu saya kumpulkan jadi satu menjadi sekitar 15 detik ya. 15 detik itu ada buahnya banget, ada mungkin 50-an. Jadi dulu waktu itu saya menggunakan teknik campaign audience. Jadi kalau yang audience itu mikirnya saya dulu gini. Jadi ada sekumpulan komunitas atau kumpulan interest yang saya kasihkan brosur itu banyak. Jadi kan ads-nya itu ada 4. Jadi semua di situ itu ada artis-artis yang berbeda-beda videonya, dari thumbnailnya, dari isi videonya, dari ads copy-nya, dari display-nya saya beda. Karena perspektif saya adalah kroyok audience. Jadi frekuensinya saya gesarin di interest tersebut. Jadi frekuensinya bisa sampai 4-5 kali gitu. 4-5 kali, di mana yang ingin saya tayangkan adalah orang yang teknik saya kroyok audience.
Nah, ini perspektif yang saya bangun adalah minum ini ya, semua minum kok. Jadi karena banyak yang minum, saya pengen semua minum gitu loh, semua minum, walaupun ya ketika mungkin datang botolnya terus mereka minum, ada yang macam-macam lah, ada yang baunya minta ampun, ada yang suka, ada yang ini dan sebagainya, kita kumpulin jadi satu gitu sampai 2019 hampir 2020 itu terus. Jadi ke kapsul ini karena kapsul ya, jadi instan ya, yang pengen cepat lah. Jadi dari kapsul ini kalau misalnya meminum ya, minum 3 butir sehari dan sebagainya, ini cepat kurus. Jadi saya perspektif yang ingin saya bangun itu adalah, ayo minum ini bisa cepat kurus kok. Nah, kayak gitu. Jadi bisa cepat kurus, ada yang BAB keluar lemak, terus ada makan ini nimbang kemudian dan sebagainya kata-katanya. Nah, oke, habis itu kita proof delivery-nya, bagaimana kita tempatkan sesuatu, mengirimkannya, itu karena memang penempatan di sosial media, di online ya terutama, itu adalah testimoni. Kalau tanpa testimoni, tanpa review bintang, kalau testimoni kan di landing page ya, kemudian di Shopee itu ada review bintangnya. Nah, di landing page sendiri itu bisa divisualisasikan, didesain seperti layaknya Shopee, ada ulasan, terus ada yang berkomentar dan sebagainya. Jadi LP-nya itu beragam, testimoninya beragam. Nah, yang pengen saya bidik waktu itu adalah orang yang akan mencoba. Jadi coba dulu deh gitu. Coba dulu membeli online, bisa COD terlebih dahulu. Kalau misalnya COD mereka banyak yang mau, terus ada banyak yang testimoninya, biasanya langsung transfer. Terus yang kedua, ketika memang tidak percaya gitu, mereka, wah saya tetap COD nggak mau, transfer juga nggak mau, ya sudah, kita di Facebook ya, mereka berkomentar maupun mereka ada di customer service di WA, tetap nggak mau, ya sudah, di marketplace saja. Karena marketplace kan kalau misalnya mereka transfer, di hold ke pihak ketiganya, ketika sudah datang barangnya baru dicairkan ke kita. Nah, itu mulai ke situ, mulai setahun ya, hampir setahun, mulai saya tambahkan di marketplace, Shopee dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah dari pendapatan dari yang simple yang tadi ya, yang saya ceritakan, membangun perspektif tadi, alhamdulillah berhasil gitu, dengan pendapatan naik. Reviewnya dari saya ini sebelum saya pegang September. Nah, ini sebelum saya pegang ini sekitar hariannya di bawah 10 juta. Alhamdulillah mulai karena memang dipegang oleh pusatnya sendiri dan saya dijadikan kompetitor oleh mereka. Jadi bukan distributor atau supplier, tapi saya dijadikan seperti kayak kompetitor. Jadi kompetitor internal gitu yang memang menjalankan iklannya berdua. Nah, di sini kita bisa lihat dari September ini, dari tanggal 22 ya ini ya, sekitar 22, alhamdulillah 23 mulai naik, saya mulai naik, terus agak turun, mulai naik, grafiknya alhamdulillah di Oktober itu sudah mulai naik, alhamdulillah sudah mulai naik Oktober, terus November mulai peningkatan yang lumayan luar biasa, sehari bisa sampai waktu itu 40 juta lebih, terus di sini mulai November mulai stabil di sini dengan pendapatan yang di sini gross revenue-nya. Gross revenue-nya ini sekitar 2 miliar, net profit-nya sekian. Nah, alhamdulillah dari delivery yang saya blueprint ya, dari mulai awal blueprint-nya, dan dari blueprint terus saya kemas di bagaimana cara menyampaikan brand tersebut, terus saya membangun perspektif masyarakat untuk langsung ayo minum ini, enak,
enak kok minum kok. Nah, terus jadi pengen cepat kurus dan sebagainya. Ada testimoni menguatkan review dan sebagainya, bisa CO, bisa di pihak ketiga kan, marketplace dan sebagainya. Saya mulai gencarkan di marketplace, alhamdulillah pendapatan mulai perlahan-perlahan naik, dan ini di tahun 2018 ya teman-teman, ini 2018, 2019, 2020 sampai ke loyalitas. Bagaimana saya alhamdulillah sudah dipercaya 3 tahun ya, berarti 3 tahun menangani ini sama Mbak Viana Tila ya, kalau misalnya teman-teman tahu ownernya. Jadi saya memang ditempatkan oleh beliau itu sebagai kompetitor alami dia. Jadi kompetitor di dalam perusahaan yang memang tujuan utamanya adalah saling kejar-kejaran, kejar-kejaran iklan. Nah, di sini ada baru saja ini 2021 kemarin sekitar bulan Mei, sesudah sebulan ya, sebulan sesudah Ramadan. Nah, ini ada saya lupa nama artisnya ya. Ini karena artis semuanya yang ini, jadi alhamdulillah komentarnya juga berjibun. Ini baru aja Mei kemarin, Juli ya masih Juli tadi pagi saya cek iklan Jojo Ijis di angka 5,4 juta sehari, 5,4 juta sehari. Sekian. Yang saya bentuk adalah loyalitas ya. Jadi saya tidak ingin hanya orang beli. Jadi kalau orang beli itu biasanya melupakan ya. Jadi kalau misalnya orang bekerja sama dengan kami di perusahaan kami gitu, tidak hanya kami arahkan ke closing aja, tetapi juga membentuk loyalitas. Loyalitas itu terbentuk karena apa? Ya karena memang pertama produknya berkualitas. Saya pastikan yang misalnya bekerja sama dengan kita itu bisa produk-produknya berkualitas. Jadi teman-teman mungkin bisa jadi reseller loh kok Mas. Saya tahu ya nawar juga. Silakan, itu keputusan teman-teman tersendiri, tapi kalau misalnya teman-teman adalah brand owner itu pastikan produknya berkualitas. Loh, berkualitas itu seperti apa sih Mas gitu. Berkualitas itu mesti kita testing ya, karena memang kalau misalnya kita berjualan herbal gitu, kita berjualan herbal ataupun yang berhubungan dengan manfaat, berhubungan dengan khasiat dan sebagainya, tentunya kita harus testing terlebih dahulu, uji terlebih dahulu, diujikan terlebih dahulu, bener nggak sih gitu. Jangan-jangan hanya beberapa persen aja yang oke gitu, apalagi herbal itu kan ya oke lah kalau mengklaim produk banget. Jadi mungkin dari ininya, mungkin teman-teman yang bergerak di bidang herbal, saya sudah dari 2013 ya udah berjualan herbal, walaupun saya dulu masih bekerja ya sebagai karyawan ya di satu PT di Jakarta gitu. Dan saya memutuskan benar-benar terjun di internet marketing full gitu, full time itu 2016. Produk-produk herbal yang mungkin menyatakan mereka berkualitas tapi belum uji, belum khasiatnya juga belum banyak orang yang memakai, testimoninya mungkin ada tapi tidak banyak. Sehingga kita kesulitan ketika pengen meleverage-kan ya, meluaskan pangsa pasar itu agak kesulitan gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman itu mau berkolaborasi dengan kami, biasanya yang ingin kami bentuk itu bukan hanya terjual saja, tetapi juga membentuk loyalitas tadi. Loyalitas wajib produknya berkualitas, berkualitasnya banyak, yang sudah uji coba banyak, yang sudah menggunakan itu sudah banyak, testimoninya juga banyak. Jadi kami agak bingung sebetulnya di agensi itu. Kalau misalnya testimoninya nggak banyak, apalagi yang testimoninya nggak ada, reviewnya nggak jelas dan sebagainya, kita gimana ya, dan mau mencoba mau mengiklankan itu ada rasa
rasa di mana, ini kayaknya kurang ya di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah menyatakan produk saya bisa berkualitas, akan kita testing, akan kita coba terlebih dahulu apakah memang berkualitas. Berkualitas itu nantinya adalah produknya itu bisa menjual dirinya sendiri ya. Bisa menjual diri sendiri, artikel banyak orang mengkonsumsi, dia merasa enjoy, dia merasa enak, dia merasa nyaman, dia merasa bahwasanya produk ini ada manfaatnya bagi dia, Jadi itu ya. Kalau teman-teman ininya winning product ya, tapi winning product itu bisa dicari atau bisa dibikin, bisa dibangun. Jadi tentunya dibangun dengan apa? Membangun perspektif tadi. Ketika kita sudah bisa membangun perspektif secara online, insya Allah itu akan loyalitas itu akan loyalitas itu akan terbentuk lah. Sudah setengah jalan lah itu. Yang kedua, ini memang sangat kami rekomendasikan itu memang betul suatu produk ketika dipakai oleh artis, mungkin teman-teman banyak yang nggak percaya, walah artis sekarang sudah turun. Iya, mungkin 1-2 iya, tapi kalau kita kolaborasikan, maksudnya adalah videonya. Di sini videonya ini 27 detik ini nggak hanya ini saja, artis ini aja. Saya lupa ini artisnya. Nah, ini saja, tetapi ada Agnes Monica, ada Gigi, ada Gigi ya siapa gitu lupa. Ada banyak di situ, dan itu memang mempengaruhi gitu. Sekarang saya tanya, memang artis nggak berpengaruh, tetapi kumpulan artis itu sangat berpengaruh, apalagi artis dikolaborasikan dengan konsumen yang puas gitu. Jadi artis A disandingkan dengan emak-emak berdaster misalnya. Emak berdaster atau guru atau dosen. Misalnya teman-teman ada produk asam lambung. Dikolaborasikan dengan emak-emak berdaster, tetapi dia itu konsentrasi di ngurus anak gitu. Ngurus anak, sering telat makan, sering lupa makan, mungkin makan mendulang ya, menyuapi anaknya itu sering, tetapi dirinya sendiri lupa. Nah, itu bisa dikolaborasikan. Jadi kita bisa olah. Jadi kita yang namanya key opinion leader ya itu ada gitu. Jadi ada influencernya mungkin influencernya nggak harus selebgram, tetapi juga bisa mak-mak berdaster tadi. Nah, terus terutama ini yang ketiga, loyalitas itu biasanya dibangun oleh adanya support grupnya, baik Facebook, support grup di Facebook maupun di WA. Tapi untuk yang Joyjus ini memang grup Facebooknya kita nggak terlalu kita tekan kan, karena memang sampai saat ini pun karena memang biaya iklannya lumayan besar, jadi grup Facebook nggak terlalu kita perhatikan, tetapi yang kita sangat perhatikan itu grup BA ya. Grup BA ada dan ribuan, kemarin ada sekitar 14 CS berganti-gantian juga. Di HP-nya itu ada grup WA-nya, memang supportnya bagaimana cara diet yang enak, bagaimana cara cepat berat badan dan sebagainya, turun berat badan tanpa olahraga dan sebagainya. Nah, keempat, karena kita ada support group, tentunya kita ada database ya. Database-nya itu berupa apa sih Mas? Berupa nomor WA, namanya, gitu. Database ini nggak hanya terdiri dari kumpulan nama, kumpulan nomor, kumpulan testimoni, bukan hanya itu. Database yang kami maksud di sini adalah konsumen yang dijaga baik. Nah, jadi nggak hanya sekedar database untuk LTV, untuk offline conversion, nggak hanya itu, tetapi memang kami perlakukan database tersebut dengan baik. Jadi dengan baik itu gimana sih Mas? Ya disapa,
kita tahu namanya, CS-nya ini dengan si A misalnya, kita tahu di situ. Nah, itulah database yang kita jaga. Jadi nggak hanya diskon, nggak hanya promo terus, tetapi juga ada tipsnya di situ. Ada tips-tipsnya. Oh, ternyata aku lebih suka order di Mbak Suci gitu misalnya. Nah, itulah yang kita jaga. Yang kita jaga nanti akan ada klasemen ya, kayak klasemen kalau teman-teman mungkin klasemen klub gitu, ada suka yang Liga Italia misalnya Juventus, Milan, Udinese, nah dan sebagainya. Nah itu bisa dijadikan seperti itu, klasemen misalnya si A, si B, si C mendapatkan ini dan sebagainya. Nah itu bisa. Dan juga rating dari konsumen. Nah rating konsumen ini repeat-nya yang kita lihat gitu, repeat-nya. Jadi si A itu repeat terus, tawari reseller. Oh reseller ini repeat terus, repeat-nya setiap bulan, setiap minggunya naik. Terus ada konsistensi. Jadi kita dengan konsumen itu ada reseller ya, itu ada bonus tentang konsistensi, ada bonus penjualan, ada bonus konsistensi. Nah, gitu. Terus dari situlah database kita jaga dengan baik, muncullah reseller. Nah, reseller ini berasal alami. Jadi nggak kita iklankan, sama sekali kita nggak iklankan. Jadi Joyjus ini unik memang. Tidak mengiklankan reseller gitu. Jadi reseller itu berasal dari murni, dari apa? Dari loyalitas, dari produk yang berkualitas, dari yang mereka itu terpengaruh oleh artis dan konsumen yang puas di sana, dan dia disupport dengan baik grupnya, kemudian mereka menjadi database konsumen yang loyal ya, yang memang dijaga dengan baik gitu. Ketika database konsumen itu dijaga dengan baik ya, tumbuhlah reseller itu berasal alami, berasal komunikasi, Mbak saya kok bagus ya ini ya, saya sendiri puas, saya sendiri ini dan sebagainya. Secara alami mereka, Mbak saya boleh nggak reseller? Oh boleh Kak, ini dan sebagainya, kita jelaskan seperti ini. Jadi murni dari konsumen online. Murni dari konsumen ya, dari konsumen yang beli. Jadi kita tidak mengiklankan reseller, itu bedanya. Joyjus brand yang saya ampu dari 2018 sama brand-brand yang lainnya. Nah, kemudian ketika reseller sudah tumbuh secara alami, ya kita tinggal shifting di sini. Dulu dari 2018 saya hanya menelurkan satu produk, kolagen, ada rapat untuk alat reproduksi kewanitaan dan sebagainya. Banyak banget, sampai 10 produk ya, 10 brand kita telurkan. Dari yang memang kita sangat jaga, kita sangat dengan tujuannya. Tujuan kami waktu itu membentuk perspektif. Ketika perspektif itu sudah terbentuk, dibangunlah kolam, ya kan teman-teman mungkin sudah pernah, kita harus membangun kolam dan sebagainya. Nah, kolamnya ini kolam yang loyal. Ketika kolam yang loyal, terakhirnya adalah sistem produk. Ketika sistem produk, database kita udah mungkin jutaan ya waktu itu, sudah banyak banget. Kita tinggal manen. Nah, kita tinggal manen doang dengan sistem produk yang hampir sama dengan Slim. Hampir yang sama dengan Slim itu kan wanita ya. Wanita itu kan nggak jauh-jauh dari apa yang ada di tubuhnya. Apa yang ada di tubuhnya? Cantiknya, mungkin ada kantung matanya, mungkin ada dari langsingnya, ada kukunya mungkin, sebagainya. Nah itu semua kita shifting dari produk itu, dari Joyjus itu. Kita memang blueprint-nya sangat kita kuatkan di situ. Nah, jadi sesudah loyal, akhirnya kita gedein profitnya. Nah, bagaimana? Nah, ini mungkin di next next Zoom atau ininya saya buka-bukaan, bisa buka-bukaan dashboard, bagaimana strategi saya terkait dengan biaya iklannya, campaign, strategi bagaimana saya ads copy-nya, ads image-nya dan sebagainya, naik dan turun prime time misalnya
di jam sekian apa yang saya lakukan, di jam sekian apa yang saya lakukan, di hari yang prime misalnya, di hari prime misalnya Senin, Selasa, Rabu digas, Kamis diturunkan digas, Jumat, Sabtu, Minggu digas, Minggu lebih digas lagi dan sebagainya. Itu nanti ada time schedule-nya ya, biayanya ya, bagaimana cara saya, strateginya agar memang tidak setiap hari lebih dipukul rata selama sebulan itu 5 juta. 5 juta sehari. Nah, 5 juta kali 30 berarti 150 juta. Budget mungkin 150 juta kalau di lain waktu ya, lain waktu kita akan buka-bukaan dashboard dan sebagainya. Terus proses yang kedua adalah proses reseller ini, reseller alami yang sudah kita bangun tadi dan sudah terbentuk, itu kita fasilitasi dengan marketing kit online yang lengkap. Jadi memang ada divisi khusus untuk membuat mereka nyaman gitu. Ya fasilitasnya adalah kita lakuin desainer, ada memang videografernya yang memang khusus timnya untuk melengkapi mereka sendiri dan sebagainya. Sekarang sudah memang tim khusus untuk memproses reseller tersebut. Sesudah prosesnya alaminya kita buatkan, karena memang jadi ketika reseller alami itu terbentuk, mereka pikir bahwasanya perusahaan itu mencari iklan reseller. Jadi itu bedanya itu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan mencari iklan reseller, itu reseller-reseller yang ada di kita yang sudah masuk, itu malah mereka akan berpikir, loh, oh ternyata perusahaan ini ya banyak reseller ya, waduh, kepiye gitu. Terus saya gimana? Apakah nanti akan saya ditendang ataukah akan saya, wah ini pasti proses alami nih. Yang reseller kuat, biaya iklannya kuat, ya mereka akan kuat. Nah, mereka tidak kami desain seperti itu. Jadi mereka ya enjoy-enjoy aja. Ketika mereka sudah punya market sendiri, ya sudah, mereka enjoy. Makanya di online itu reseller Joyjuice kemungkinan nggak ada. Sudah memang perspektifnya itu nggak ada reseller, gitu. Nggak ada reseller, nggak ada distributor, nggak ada apapun di situ, dan sebagainya. Jadi memang perspektif. Nah, terakhirnya kita ada channel-channel online mulai sudah diperbanyak sekarang. Diperbanyak untuk apa? Untuk memfasilitasi reseller tadi. Di TikTok kah, di Instagram untuk breeding ya. Breeding itu ya sekitar kita membuat banyak benih ya. Jadi Instagram yang dari Joyjuice apa, Joyjuice Bekasi atau dan sebagainya. Nah, itu memang kita khususkan, memang dikaitkan, memang disinkronisasi dengan pusatnya. Jadi ketika reseller-reseller itu membangun Instagramnya, mereka cepat naiknya. Karena apa? Memang brand Joyjuice-nya sudah nancep lah di orang-orang yang ingin beli gitu. Mulai ternak juga marketplace, mulai ternak akun Facebook, mulai ini dan sebagainya. Dan jangan sampai lupa mereka harus difasilitasi. Fasilitasinya tentang apa? Tentang edukasi, bagaimana cara mereka baik edukasinya itu baik secara teknis. Jadi secara strategi itu kita juga kita juga jelaskan di situ. Secara teknisnya itu kita juga jelaskan bagaimana teknis beriklan, bagaimana teknis breeding, bagaimana teknis ternak marketplace, bagaimana cara COD-nya marketplace dan sebagainya. Gitu kan ada di akademinya Shopee gitu loh. Nah, itu bisa materi-materinya kita sesuaikan. Jadi materi online yang ada itu jangan langsung diberikan oleh reseller. Ini bahayanya. Karena apa? Karena mereka akan overload informasi. Jadi mereka nggak fokus. Oh, ini tuh sebetulnya brand saya cocok nggak sih di MP, cocok nggak di sini dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah edit terlebih dahulu, Joyjuice itu bagus di MP dengan cara ini loh. Nah, di Shopee itu dengan cara ini loh. Jadi tidak kopas maupun tidak secara plug itu dikasihkan ke reseller itu akan membingungkan. Tetapi kita sudah olah terlebih dahulu.
ketika e-book sudah diolah, ketika videonya juga sudah diberikan, mereka juga ada gathering, misalnya kita undang offline, atau sekarang kan ada Zoom ya, karena kita semuanya Zoom, semuanya online, kita kasih undangan online dengan syarat ini, kita kasih bonus, kita kasih giveaway, kita kasih apa dan sebagainya, itu akan membuat mereka nyaman. Jadi mereka saling berbagi, saling ini dan sebagainya secara alami tumbuh, dan alhamdulillah pun ya karena memang pusat itu tidak terlalu memusingkan reseller, karena memang kita dari awal tidak menentukan tujuan untuk reseller, itu ya enjoy aja karena memang biaya iklannya juga sudah diperhitungkan. Kita pernah ya beriklan di platform lain, itu di TikTok sama di Shopee sama di Google ya, tapi jodohnya ya memang di ketiga platform itu memang di JJ belum jodohnya, karena memang itu kita biaya iklannya sampai ratusan juta pun ngefeknya nggak terlalu Facebook. Sekarang pertanyaannya adalah, Mas, brand untuk pelangsing apakah bisa untuk di 2021? Jawabannya mungkin tidak bisa, tidak sehebat yang dulu-dulu. Karena apa? Karena memang sudah dibatasi, kecuali memang yang sudah punya akun iklan yang tahan ya, yang sudah lama ya, yang sudah istilahnya akun legend lah misalnya ya, yang memang diperuntukkan khusus untuk pelangsing gitu. Nah, itu lain ceritanya. Jadi biasanya beriklan di pelangsing. Dan untuk brand-brand yang mungkin baru bisa menggunakan akun-akun legend tersebut, bisa kolaborasi dengan siapapun bisa, dengan agensi Jogja Lantai 2 bisa, dengan agensi yang lain juga bisa, yang terutama bisa untuk pelangsing ataupun yang herbal-herbal lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, karena juga waktu juga yang mungkin singkat, saya kembalikan ke udah hampir 1 jam ya. Saya kembalikan ke Mas host, Mas siapa tadi ya, Mas Rio ya? Iya, Mas Rio, ya. Ini kalau stop share, dari tadi udah stop share ya? Oh belum ya? Dari tadi saya nggak nge-share ya? Nge-share. Oh, nge-share ya? Oh, Share. iya. Oke. Ya sudah. Oh ya, sip. Oke. Oh, stop share. Ya, sip. Oke, saya kembalikan ke Mas Rio. Silakan kalau ada pertanyaan mulai diketik di kolom chat ya. Oke ya Mas Solo, terima kasih Mas Udin ya, materinya luar biasa kaitannya dengan membangun branding ya Mas ya, yang pada akhirnya intinya kita bisa membangun loyalitas, bagaimana gedein profit gitu kan ya. Saya pikir karena waktunya tinggal 15 menit lagi mungkin ya, sampai dengan jam 9. Saya pikir masih ada dari di sini para peserta yang mungkin ingin bertanya gitu kan ya, kira-kira mengkonfirmasi atau bagaimana gitu kan ya. Jadi kami persilakan kepada Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, monggo kami persilakan jika ada yang mau didiskusikan. Ini di kolom chat atau ini? Oke, sebentar. Kolom chat ya. Kolom chat sementara belum, monggo. Oke. Nah. Monggo, mungkin dari Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, ketika ada yang mau didiskusikan itu kan ya, mumpung ini kita. Oke. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas H, From H itu kan ya. Mas, ada barang yang bisa saya jual top chair buat di FBMP? Saya dari Muntilan. Jadi tanya barang nih, Mas. Masya Allah. Mungkin rekomendasi ya, Mas ya. Kira-kira kalau barang, kalau FBMP itu
sangat bagus di fashion ya, fashion, sepatu, terus celana dan sebagainya. Tetapi kalau FBMP itu lebih ke banyak-banyaknya teman-teman itu posting. Jadi posting berapa 100, delete, 100, delete, 100, delete dan sebagainya. Dan itu dilakukan setiap hari. Teman-teman bisa menggunakan tools-nya ya. Tools apa? Ya mungkin ada yang tahu ya, mungkin tools-nya yang dikhususkan untuk FBMP. Jadi kita hanya sekali jebret gitu di sekitar ya. Karena memang FBMP itu hanya di sekitar kita. Walaupun memang bisa di ini ya. Sekarang juga bisa COD, terus juga bisa, tinggal penempatan range-nya itu aja. Jadi kalau jualan produk ya banyak sih, terutama fashion mulai diminati, tapi kalau herbal kemungkinan besarnya kucing-kucingan ya, tetap kucing-kucingan. Tapi lebih masih kucing-kucingannya nggak terlalu seketat FBS. Nah, kalau khusus FBMP sendiri memang produknya ini ya selalu diposting ya, dia selalu diposting dengan banyak. Kalau banyak akun mungkin enggak. Ada yang memang lebih expert gitu untuk organik secara tools-nya gitu. Itu bisa dikomunikasikan bareng-bareng. Kalau sepengalaman saya untuk produk pelangsing dan sebagainya, karena memang saya nggak main organik terlalu jauh gitu di FBMP, mungkin teman-teman bisa lebih ke fashion. Kemarin juga sempat saya ngampu di 2019 itu ada salah satu properti A di Jogja, itu juga saya pakai FBMP, memang saya gunakan tools sih. Saya gunakan tools. Dan memang di properti lumayan sih dengan harga, ya memang saya dulu itu menawarkan yang rumah bersubsidi itu, udah lumayan bagus itu. Gitu sih Mas. Oke, Mas. Allah. Untuk selanjutnya, apakah saya Ini ada pertanyaan dari sendiri? Mbak Okta, Mbak Ada Oktavia. yang ini Strategi, apakah ya. oke, strategi untuk produk skincare brand baru belum dikenal, apakah langsung FBS atau gimana nih Mas mulainya? Nah, mulainya ya seperti yang saya sharekan tadi ya. Jadi bisa saya share ulang di sini. Jadi jangan menentukan ini dulu deh. Jangan menentukan media buying-nya dulu ya. Jadi teman-teman harus dari awal di sini ya. Nah, dari brand blueprint-nya. Jadi blueprint-nya yang pengen teman-teman capai itu sebetulnya apa sih, harus melakukan added value-nya terlebih dahulu. Jadi skincare-nya itu skincare apa? Nilai yang ingin ditonjolkan apa? Nilai yang tidak dimiliki oleh produk lain itu apa? Baru cara visualisasinya seperti apa, baru menentukan media buying-nya. Mau cocok di FBS, mau cocok di organik, atau maupun di MP dan sebagainya itu. Nah, ini tergantung dari kitanya membedah produk tersebut gitu. Membedah produk tersebut, dan sampai sekarang pun yang di Joy Juice masih sangat relevan di FBS gitu loh. Kalau misalnya saya ditanya dari awal langsung ads atau organik Mas, ya tergantung dari blueprint Anda gitu. Blueprint Anda itu mau mengkhususkan di mana gitu. Kalau memang dirasa cukup modalnya, cukup karena modalnya Joy Juice itu memang besar waktu itu, karena memang suaminya ex di kepala cabang salah satu bank ya. Jadi modalnya cukup, terus ininya juga koneksinya juga banyak. Nah, sekarang bisa teman-teman itu koreksi ke dirinya sendiri. Saya punya skincare baru, tetapi dengan permodalan saya yang seperti ini. Nah, nanti kita bisa bicarakan di situ. Oh, ternyata oke, organik
tersebut. Nah, organik dulu. Nah, organik apa yang pengen dibangun? Ya, yang tadi, nilainya apa dulu, terus habis itu, ya seperti tadi, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, di sini ada tiga hal brand komunikasi. Cara mengkomunikasikan brandnya itu di organiknya, terus ada visualisasinya, baru kita menentukan channelnya. Misalnya, menentukan akun official FB dan Instagram-nya, penentuan riset hashtag-nya seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau Mas, ya sudah, saya modalnya lumayan gede kok, kita iklan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita beriklan berarti kita wajib ini, apa yang mau dikomunikasikan, mau divisualisasikan dan sebagainya. Jadi bukan hanya mbaknya itu menciptakan skincare, menjualan yang hebat, tetapi juga menciptakan perspektif yang ingin dibangun. Dari perspektif itu membangun loyalitas. Loyalitas itu bisa loyalitas pembelian, bisa loyalitas untuk dijual kembali, dan bisa menjadi loyalitas agar mereka itu menjaga brand kita. Dari sisi harga ini, Jayjus ini lumayan loh. Jadi tidak perang harga. Di harga 275.000 dan di harga 180.000 ya. 180.000 itu terjaga. Jadi rusak-rusaknya pun hanya 165. Jadi 165 itu sudah paling batas bawah kita. Jadi dari sisi itulah konsumen itu yang akan menjaga. Enggak, Mbak, ini harganya 165 kok. Kalau misalnya itu ada yang 120 berarti palsu. Kita ada hologramnya, ada dan sebagainya. Jadi sebelum menentukan media buying, lebih lagi tentukan komunikasinya brand yang ingin dikomunikasikan dan ingin divisualisasikan tersebut. Gitu, Mas. Oke. Saya kembalikan Itu ke Mbak Mas Rio. Okta. Ya. Oh, Mas ada. Ini mungkin dari Mbak Okta ada konfirmasi? Maksudnya mau apakah cukup? Yang Mas H tadi, yang dari Muntilan tadi. Mau secara langsung boleh, gitu kan ya. Kalau enggak, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Mas, kira-kira bisa dijelaskan enggak bagaimana jenis-jenis kerjasama dengan JLD? Nah, ini kaitannya mungkin dengan agensinya, Mas. Kerja lantai 2. Oke. Saya etis nggak ini berbicara di sini? Saya nggak enak ini sama Mas Arief dan sebagainya. Mungkin kita bisa langsung ke nomor saya pribadi atau di jogjalantai2.com ya. jogjalantai2.com bisa jenis-jenis kerjasamanya ada di situ gitu. Jadi kalau untuk saya menjelaskan di sini mungkin nggak etis, ada teman-teman mungkin dari agensi atau dari mana, jadi memang bisa berkolaborasi, ataupun yang dari agensi-agensi tadi bisa berkolaborasi dengan Jogja Lantai 2 juga bisa. Jadi kami nggak menutup kemungkinan bisa menciptakan kompetitor di dalam internal perusahaan, karena memang menciptakan kompetitor di dalam perusahaan itu lagi hits-hitsnya itu, dan itu memang saya bangun untuk membuat gairah di perusahaan tersebut. Jadi walaupun istilahnya mungkin kompetitor itu mungkin negatif ya, tetapi kita bisa mengkolaborasikan itu dengan bahasa yang ya kita sama-sama menaikkan profit. Kalau misalnya sama-sama menaikkan profit, kenapa kita harus berkompetisi? Kenapa kita nggak berkolaborasi? Gitu sih kalau saya. Untuk Mas Kiki Wardana mungkin sudah jelas ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Masya Allah. Ini dari Mas H tadi konfirmasi, kira-kira ada pelatihan digital marketing gratis nggak, Mas? Kalau gratis mungkin ada ya, mungkin Mas Arief ya, Mas Arief tadi sama panitianya mungkin mau ngadain pelatihan gratis untuk event-event charity seperti ini lagi, insya Allah saya siap gitu. Atau teman-teman yang pengen mengadakan itu silahkan. Jadi membuat beberapa penawaran aja ke kami dan sebagainya bisa, insya Allah. Panitia juga bisa jawab ini. Oke Mas, karena memang waktunya sudah pukul 9, jadi mungkin ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Ya, siap.
grup WA Jojus 2 arah percakapan atau only admin, Mas? Saya pernah buat grup WA after sales dan ada yang komplain di grup, jadi mempengaruhi yang lain. Nah, kira-kira Nah, gimana, Mas? saya ini sebetulnya gini ya, kalau saya itu sebetulnya orangnya itu pengen membentuk mindset saya sendiri gitu. Jadi mindset saya adalah ketika saya membentuk suatu grup atau membentuk untuk menciptakan loyalitas, itu malah saya senang dikomplain. Jadi sifat saya ini ketika dikomplain ini, alhamdulillah ada yang komplain saya, berarti mereka itu sebetulnya sayang ke kita gitu. Jadi ketika mereka ada komplain, ya kita langsung perbaiki gitu. Kita langsung perbaiki, kita dengarkan terlebih dahulu komplain mereka, kita perbaiki sistemnya. Jadi di Jogja Lantai 2 pun tidak nol, tidak zero komplain gitu loh. Di Joy Juice pun komplainnya banyak banget. Dan apakah mereka mempengaruhi satu sama lainnya? Ya kita membuatnya itu jadi kita selesaikan gitu loh. Kita selesaikan dengan cara online terutama. Jadi ketika misalnya jadi di grup Joy Juice itu kadang di 2 arah, kadang only admin. Jadi ketika ada announcer ya, pengumuman ya di jam-jam tertentu, kita only admin. Tetapi ketika di jam-jam tertentu juga, misalnya mungkin sekitar, saya lupa prime time-nya di grup ini karena saya memang nggak ngampu di situ, itu kemungkinan besar itu di jam-jam mereka mau pulang. Gantian shift itu antara jam 3 sampai jam 5. Itu memang dipersilahkan untuk 2 arah percakapannya. Silakan ketika ada komplain langsung kita japri. Nah, hasil dari japrian tersebut screenshot-kan langsung ke grupnya. Alhamdulillah Mbak ini sudah oke dengan cara ini. Jadi kita selesaikan, benar-benar kita selesaikan. Jadi kita memang tidak menghindari komplain, tetapi kita menghadapi komplain dengan cara langsung diselesaikan. Misalnya ada komplain A, langsung kita selesaikan di A, kita screenshot, alhamdulillah ini sudah selesai. Kita dan sistemnya sudah diperbaiki, ada tim CRO-nya, yang ini dan sebagainya. Kita perbaiki semuanya, walaupun kita misalnya ada jasa ataupun produk, kita nggak mungkin zero komplain. Kalau misalnya 1-2 komplain atau banyak komplain, kita perbaiki dengan sistemnya. Kita perbaiki sistemnya terlebih dahulu, ada solusinya itu dipostkan kembali di grupnya itu. Jadi clear. Nah, seperti itu. Seperti itu sih, Mas. Oke, berarti Ada lagi yang lain? poinnya berarti